dosen favorit yang benar-benar membuka wawasanku. Orang-orang masih ada di sini nih. Jadi gimana nih? Gak apa-apa. Perbedaan Untrim yang dulu dan yang sekarang itu gimana sih? Sekali lagi mohon maaf semua ya teman. Hai guys, jadi kali ini BEM Universitas Trisakti lagi ngadain yang namanya podcast nih. Jadi di podcast pertama ini aku yang akan memandu yang sebagai hostnya. Jadi sebelum itu kayak lebih baik kita perkenalan dulu ya. Kenalin, aku Cindy, salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti yang kali ini menjadi host dalam podcast perdana yang pertama. Nah, pada podcast perdana ini kita akan mengundang salah satu alumni kita, yaitu Kak James. Oke, boleh langsung kita kenalan Halo Bray aja semuanya sama Kak ya. James. Wow. Kayaknya ini seru sekali karena apa ya? Di momen yang pertama aku dikasih kesempatan gitu. Bener banget, emang sengaja sih. Oh, Jadi sengaja. kan iya gitu Oke. biar lebih bagus gitu. Apanya? Adjustment yang pertama. Jadi kan nanti Iya ya. gitu. Moga aku mungkin menjual ya. Oke, jadi gimana nih Kak kabarnya hari ini? Ya kabarnya hari ini puji Tuhan sangat-sangat dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Ya positive vibes lah. Kalau Asik, kata orang. positive vibes ya. Iya Kalau kata dong. orang jaksel gitu ya. Iya, jaksel banget. Jaksel banget kita. Iya, Jadi untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Kak? Nah belakangan ini kebetulan sibuknya lagi di sekitaran kampus sih ya. Jadi maksudnya adalah yang pertama sibuknya lagi ngurusin kuliah. Karena saat ini lagi ngelanjutin pendidikan di program S3, program Wow. doktoral di S3. Satya Wacana. Lalu juga di kampus ini sibuknya adalah menangani segala sesuatu kendala-kendala khususnya dalam sistem-sistem yang kalian mungkin hadapi ya, entah itu siakat ataupun apapun itu semuanya itu. Nah kebetulan dalam beberapa minggu ini kendala itu lagi banyak. Wow. Jadi lagi ya overload lah sedikit. Oh, jadi karena lagi musim ini gak sih, karena udah mau mendekati hari-hari kuliah gitu ya, Iya, karena liburnya benar, udah benar. selesai juga. Betul Jadi itu, banyak yang mempersiapkan akses gitu segala ya. sesuatunya Oke. gitu. Dan pendidikannya ribet banget sih di Satya Wacana itu. Wow. Maaf Satya Wacana. Oke. Oke, jadi kalau boleh tahu Kak James ini angkatan berapa sih Kak? Nah, kalau ditanya angkatan nih teman-teman semua, jadi ada hal yang unik. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, kan kita sebelum jadi Untrim tuh namanya STIE. Iya, kan? iya Nah, benar-benar. kalau di angkatan STIE itu kayaknya aku di angkatan yang ke-20-an something. Tapi kalau di Untrim, aku lulusan pertamanya Untrim. Oke. Untuk S1 ya, waktu Oh, S1 untuk itu di S1. tahun 2019 aku lulusan pertamanya Untrim. Kemudian di tahun 2021 aku lulusan yang keberapa gitulah Di dari Untrim. STIE. Di Untrim. Oh, di Untrim. Iya, kan aku Oke. S1 S2 di sini semua. Oh, jadi S3-nya sekarang di mana nih? Ini S3-nya namanya di Universitas Kristen Satya Wacana itu di Kota Salatiga. Oh, jadi jauh ya? sangat jauh ya. Kalau dulu waktu masih pandemi sih seru ya, karena kan kuliah cuman di depan laptop. Iya. Bener, Iya bener, Bu, bener. halo Bu. Iya, oke terima kasih tutup gitu. Bener sih, aku juga ngerasain itu. Sekarang kena ini mau ujian gitu kan. Aduh, dompet tipis. Waduh, bolak-balik ya. Bolak-balik gitu. Oke, jadi berarti sekarang ini udah mau selesai ya kuliah S3-nya? Belum, karena kuliah S3 itu kan kurang lebih ujiannya 7 kali ujian. Oh gitu. Nah, ini baru mau masuk ujian yang pertama. Oh, jadi lagi memulai pusing-pusingnya untuk Lagi kedepannya. memulai pusing-pusingnya gitu. Oke. Aduh, ya lumayan ya. Semangat untuk kita semua. Jadi Ya. kita bahas sedikit tentang Untrim ya Kak. Jadi Boleh, seperti yang boleh. kita bahas tadi nih teman-teman. Jadi Untrim itu sekarang dulunya adalah STIE namanya. Dan sekarang sudah berganti ke Universitas Trisakti yang dimana itu juga memerlukan proses yang panjang ya tentunya. Sangat panjang. Betul. Dan banyak banget ada akreditasi baru juga tentunya. Kalau aku boleh tahu kenapa sih kakak dulu milih kampus ini untuk sebagai tempat kuliah yang pertama gitu? Nah, sejujurnya kalau ini pertanyaan sejujurnya jawabannya kenapa? Karena dulu beasiswanya di sini adanya kan. Oh gitu. Lumayan dulu ada beasiswa, dulu namanya bidik misi. Tapi Oke. sekarang udah berubah jadi KIP kuliah. KIPKA, iya benar. Jadi kebetulan dapatnya di sini. Lalu tamat dan kebetulan ditawarkan juga untuk langsung lanjut S2.
oleh Pak Rektor tempat ini. Beasiswa juga? Iya, lanjut Oh, S2. Selesai S2 ditawarin lagi beasiswa untuk lanjut S3. Nah sebenarnya teman-teman ini nggak mau, aku nggak mau langsung lanjut S3 karena kan aduh masih muda ngapain Buset. gitu kan, nanti rambut lengar gitu kan Bener. kata orang Bali kan ya. Iya. Ngapain, tapi karena kesempatan itu datangnya 3 kali. Jadi tanyain pertama nggak mau, tanyain kedua nggak mau. Akhirnya waktu ditanyain yang ketiga kalinya berpikir kan, biasanya kesempatan keduanya jarang. Bener. Ah ini kesempatan yang ketiga. Ya udah aku ambil. Oh gitu. Jadi Iya. emang dari awal kuliah pun udah beasiswa gitu Kak ya? Iya, puji Berarti Tuhan. Kakaknya pinter dong? Enggak lah. Ya kalau nggak pinter nggak mungkin dapat beasiswa. Gini, pinter tuh adalah pinter bodoh-bodohin orang. Oh. Gitu. Iya. Pinter caper juga. Caper, ya kurang lebih bisa lah ya. Caper sedikit boleh gitu. Enggak pinter-pinter amat. Tenang aja. Oke, jadi waktu kuliah di sini kan udah ada BEM tentunya ya, udah ada HIMA juga. Jadi kakak tergabung nggak sih dalam organisasi kampus? Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya nih ya, ini bukan terlalu tua, aku nggak terlalu tua, tenang ya, hei kamera. Nah, jadi dulu itu namanya bukan BEM. Oke. Jadi dulu namanya itu Senat. Senat. Karena masih tingkatannya adalah sekolah tinggi. Oh iya benar. Oke, nah setelah itu baru berganti namanya di BEM. Dulu aku ikut tergabung di Senat namanya. Senatnya STY Tridharma Mulia. Di situ karena dari dulu memang kesukaanku di bidang perlengkapan. Jadi dari awal interview pun udah bilang jangan tempatkan kemana-mana, di perlengkapan aja, titik. Udah request gitu ya? Udah request dari awal interview kan, kita kan kalau mau masuk kan ada interview, nanti Iya, di bener. siapa yang ini lagi interview. Nah selalu tak bilang adalah tempatkan saya di perlengkapan kayak gitu. Karena memang kayaknya jiwanya di perlengkapan ya. Aduh, tapi sekarang enggak. Sekarang malah masuk ke IT. Iya kan ada perlengkapan juga. Oh, tapi ada gini juga. sih, dulu tuh serunya di dalam berorganisasi itu kayak gini. Ngerasain kok rasanya itu nggak suka sama kepala, ya kan Kepala sendiri? ketua lah ketuanya, Oh. ketua senat atau ketua BEM pada saat itu, gitu kayak aduh apa sih ini orang gitu kan. Habis itu sama koordinator juga kadang apa sih ini orang, tapi itulah yang membuat kita belajar ya kan. Nah makanya di pengurusan selanjutnya aku nggak lanjut. Jadi waktu itu aku kurang suka karena terlalu gimana ya, kalau bisa dibilang tuh terlalu capernya, tanda kutip caper lah. Oke. Jadi kayak apa sih ini, jadi kayak mau dibawa kemana nanti ini mending nggak usah lah. Jadi aku udah selesai PKKMB ya kan, itu kan sebenarnya sebelum PKKMB kita udah dapat anak-anak yang baru waktu mau PKKMB itu kan udah rencana nih kalau mau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Jadi aku memang udah bilang PKKMB ini adalah Terakhir gitu. iya pengurusanku yang terakhir, aku bilang kayak gitu. Oh gitu. Nah kalau yang seperti aku alamin kemarin nih, kan aku juga kebetulan tergabung ya. Iya. Aku itu dapetin seleksi yang kayak wow, bisa dibilang di luar nalar gitu. Di luar Nurul, nggak habis Fikri gitu kalau orang bilang sekarang ya. Iya. Kenapa itu disuruh salto? Oh, enggak juga. Jadi aku mau nanya dulu nih sama kakak. Kalau dulu nih sistem seleksinya gimana sih kalau boleh tahu? Ya sistem seleksinya dulu simple sih sebenarnya. Kita daftar seperti biasa, daftar, ngelis nama, daftar, kemudian wawancara yang pertama. Oke. Nah wawancara yang pertama ditanya babi bu bebonya, lalu nanti ada di papan pengumuman siapa yang diterima seleksi pertama. Lalu seleksi kedua itu langsung diajak kerja. Nah setelah kerja itu baru diumumkan siapa yang lolos untuk jadi anggota senat, siapa yang enggak, itu sih dulu. Oh jadi sebenarnya masih mirip ya, Iya. maksudnya tahapan prosedur pemilihannya tuh. Sampai sekarang masih gitu ya? Sebenarnya masih gitu. Aku juga dulu itu daftar dulu seperti biasa, daftar dulu, ada wawancara dan ada tes proposal juga, dan setelah itu kita langsung masuk ke event gitu. Nah di situ tuh katanya kita dinilai gitu kan. Oke, katanya ya. Katanya, cuman kan kita nggak tahu ya. Mungkin kalau orang yang baru pertama kali nih ikut organisasi mungkin bisa aja mereka pikir, wah ini orang nih emang nyari tenaga doang nih, makanya kita tuh event itu dijadiin salah satu seleksi gitu. Iya benar-benar sih. Dan aku rasa sih sebenarnya seleksi kemarin itu kayak kurang gitu ya. Kurang? Bener Kenapa banget tuh? maksudnya. Aduh, orang-orang masih ada di sini nih. Jadi gimana nih? Gak apa-apa. Anggap mereka gak denger. Jadi kayak gimana ya bilangnya?
memang tes mental, cuman menurutku agak berlebihan sedikit sih. Jadi untuk orang yang baru pertama kali ikut organisasi tuh aku rasa mereka bakal takut deh untuk ikut Iya, dengan memang. cara yang seperti itu, ya gak sih? Memang apalagi biasanya anak-anak baru tuh akan dikasih pekerjaan-pekerjaan yang berat. Iya bener banget, bener Ngangkat banget. ini, ngangkat itu, ya selamat kami kritik Anda Ketua BEM. Ya. Ya tapi gitu sih emang namanya juga kita mau memperlihatkan bagaimana komitmen mereka Iya di dalam bener-bener. organisasi ini, makanya kita pasti awal-awal kasih pekerjaan yang berat. Tapi itu ngelatih mental juga sih sebenarnya. Iya bener, nggak selamanya buruk gitu. Gak selamanya buruk sebenarnya. Ya tergantungnya kitanya aja gimana caranya untuk menanggapi semua itu. Tapi ya dulu tuh ada lagi hal seru yang lainnya adalah gini. Dulu itu ya sekarang juga sih dan seharusnya masih ada sampai sekarang. Masalahnya adalah gontok-gontokan antara kalau mau PKKMB. Gontok-gontokan tuh gimana? Oh seru banget dulu. Dulu kan karena ada STIE, masih ada STIPAR. Aduh, kita mau saling menang. Iya. Jadi Kita mau saling bener-bener. menunjukkan siapa yang lebih baik ini di Wah. kepanitiaan, dan itu udah penyakit turun temurun dari dulu ya. Jadi Oke. kita udah biasa kok. Jadi kita rapat di forum yang besar, sudah rapat. Oh oke. Tapi selesai rapat kita buat forum kecil lagi, ya kan? Tadi pariwisata kurang gitu. Dan kayaknya juga orang-orang di pariwisata, orang ekonomi kurang kali ini. Nah, ya udahlah tenang kita muka palsu aja gitu. Gitu. Nggak tahu sih sampai sekarang gimana ya. Silakan kalau editor mau diedit ya boleh gitu kan. Jadi gitu sih drama-dramanya begitu kental ya di masa-masa mahasiswa itu, sehingga sekarang ketika aku ngadepin realita kehidupan yang sebenarnya, jadi waktu ada drama-drama yang kayak gitu ada, jadi kayak udah oh ya udahlah ini udah emang hal yang harus terjadi di kehidupan kita, jadi makan aja gitu. Gitu. Jadi itu juga bermanfaat ya untuk bermanfaat kehidupan. banget. Jadi kan tadi kakak bilang kalau dulu itu masih dipisah gitu antara Ya, STIPAR, STIE dan yang lainnya. Stinter. Nah kebetulan nih sekarang tuh udah gabung. Nice. Udah gabung kan. Gabung nih. Nah dengan budaya yang kakak tahu dari dulu itu selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kebayang nggak gimana tuh sekarang angkatanku yang sekarang, periode sekarang tuh yang baru pertama digabung. Iya. Gimana? Iya, sebenarnya sih sudah terbayang ya seperti apa jadinya, karena budaya kerjanya kita tuh berbeda. Jadi antara di bisnis dan di pariwisata itu berbeda banget. Dan ketika digabung pasti menggabungkan dua budaya yang sangat berbeda ini. Bener-bener. Mungkin di awal-awal tuh akan gontok-gontokan. Dalam arti saling berargumen. Nah ini seharusnya A, ini seharusnya B, C, D dan selanjutnya. Tapi kalau sudah mendapatkan pemimpin yang tepat, menurutku ya, ketika kita mendapatkan pemimpin yang tepat, pemimpin yang bijak, maka ya permasalahan tadi itu sebenarnya bisa teratasi sih kalau menurutku. Dan kayaknya yang sekarang mulai kita lihat nih kan panitianya kalian ini kan gabung nih yang ada Iya, dari bener. bisnis. Ya aku sudah melihat bahwasannya yang terlihat adalah ini sudah oke. Tapi yang nggak terlihat kan aku nggak tahu. Iya, Iya iya kan? kita juga kan nggak mungkin memperlihatkan hal-hal yang Iya. buruk kan. Tapi so far yang aku lihat sih dari BEM ke periodeku sekarang nih udah bagus sih. Maksudnya dalam artian yang secepat itu bisa beradaptasi dengan hal-hal baru, dengan budaya-budaya baru. Yang dimana kita sekarang itu udah nggak ngikutin lagi budaya lama. Nah, bagus. Nggak semua sih, maksudnya Iya. masih ada beberapa yang kita ikutin yang baik-baik ya tentunya. Dan iya. kita itu menciptakan budaya baru lagi di periode kita. Nah, Ya karena kan nggak mungkin juga ya kita selalu ngikutin budaya lama yang terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sedangkan kita udah jadi satu gitu. betul banget itu. Jadi kita semua tuh lagi berusaha banget biar bisa makin akrab satu sama lain di antara dua fakultas yang berbeda yang dulunya Iya, sangat dulunya wow iya. gitu. Sangat kurs gitu Iya ya. benar banget. Oke. Oke, setelah organisasi itu kan ikut nggak organisasi-organisasi lain di luar kampus nih? Nah, selama aku kuliah kemarin di sini, memang organisasi lain itu nggak ada yang tak ikutin. Oh gitu. Karena menurutku kayak buang-buang waktu, ya kan? Buang-buang waktu. buang-buang tenaga, nggak dapat apa gitu kan. Tapi memang aku lebih aktifnya itu di organisasi gereja sih sebenarnya. Kalau organisasi muda-mudi di luar gereja kurang lah. Nggak terlalu ya. Nggak terlalu karena
Itu udah sekali lagi menurutku kayak nggak ada apa ya manfaat lebihnya ya yang tak rasain Iya. gitu. Cuman jadi aku lebih aktif di organisasi-organisasi yang berhubungan dengan gereja. Jadi kayak gitu. Oh, oke. Nah, selama kuliah di sini nih, kakak ada gak sih dosen favorit yang kebetulan masih ada sampai saat ini? Nah, kalau dosen favorit yang sudah pasti ada di benak kalian masing-masing pasti dengan nama-nama yang sudah biasa. Ada Bu Chandra pasti itu, wah dosen favorit ada misalkan Bu Dewi Wati, kemudian ada Bu Putu dan lain sebagainya. Tapi kalau menurutku pribadi kalau ditanya memang dosen favorit yang benar-benar membuka wawasanku untuk belajar untuk masuk dunia industri pekerjaan seperti ini adalah ada 2 dosen sebenarnya. Ya. Nah, Siapa tuh? Tapi ya terima kasih juga untuk kayak Bu Chandra, Bu Putu, Bu Dewi dan semua dosen-dosen itu juga dosen favorit ya. Maksudnya dosen favorit itu ya adalah di dalam kehidupanku gitu. Cuman dosen yang benar-benar membuka wawasanku itu adalah dosen yang sudah nggak di sini sih ngajarnya. Jadi ada 2 dosen. Jadi yang pertama namanya Pak Suardike kalau nggak salah namanya. Nah itu beliau dulu ngajar manajemen bisnis di S1 dan sekarang beliau udah pindah entah ke universitas mana, masih di Bali kok. Kemudian yang kedua ada namanya Pak Mutiara. Pak Mutiara ini dulu dia ngajarin FO, tapi karena beliau adalah seorang dosen dari dunia industri, khususnya dari dunia perhotelan dan sudah kurang lebih 25 tahun kalau beliau bilang sebagai general manager di beberapa hotel besar. Jadi beliau tuh benar ketika ngajar tuh nggak ngajarin teori, tapi langsung ke prakteknya. Contoh simpelnya adalah ketika kita ngelihat room chart. Bagaimana membuat room chart, bagaimana kita mengatur kalau misalkan ada floating, booking dan sebagainya. Itu benar-benar diberikan caranya untuk dapat mengatasi itu. Dan nggak sampai di situ aja, beliau mengajak kita kunjungan langsung ke hotel dan karena entah itu saudara, keponaan dan sebagainya, itu juga GM di sana. Jadi kita datang ke hotel tersebut diberikan akses untuk melihat data-datanya, untuk melihat bagaimana strateginya. Segitu serunya waktu itu. Jadi benar-benar membuka wawasan. Ketika aku selesai S1, aku coba masuk di dunia perhotelan. Jadi aku dulu sebagai e-commerce. Ya, jadi e-commerce dulu di corporate perusahaan, jadi itu membawahi beberapa hotel perusahaan dan aku juga dulu memanage ngurusin ada 6 villa. 6 villa, banyak ya. Jadi ada 6 villa yang urus e-commerce-nya dan ilmu-ilmu yang diberikan sama Pak Mutiara itu benar-benar aku bisa pakai di situ. Benar-benar bagaimana untuk membuat strategi, bagaimana ketika ini full harus bagaimana dan sebagainya. Benar-benar ilmu dari Pak Mutiara ini yang aku pakai. Jadi kalau ditanya dosen yang favorit, mungkin semua dosen di tempat ini favorit bagiku. Cuman yang berdampak itu 2 dosen tadi, Pak Suardike dan Pak Mutiara. Gitu. Jadi banyak ya kesan-kesan yang mungkin didapatkan dari Pak Mutiara dan Pak Suardike juga yang mungkin akan nanti berguna ke depannya, yang udah dibuktikan juga ya, dan itu berguna banget pada saat kakak dulu terjun ke dunia industri yang sebenarnya. Iya, tepat sekali kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu gimana sih ceritanya kok kakak itu sekarang bisa ada di Untrim lagi dan bukan sebagai mahasiswa melainkan sebagai staff gitu? Oh iya ya, jadi rules core dari teman-teman seperti ini. Sebagai alumni, sebagai dosen juga di tempat ini ya. Jadi gini, dulu ketika tamat S2 lalu diminta untuk menjadi dosen di tempat ini, dosen tetap di tempat ini di dalam prodi manajemen tapi yang ada di Jemberana. Di Jemberana. Iya, karena kan kita prodi manajemen itu ada 2. Ada manajemen pusat di tempat ini sama ada manajemen Jemberana. Nah, nama aku dipakai ataupun aku didaftarkan sebagai dosen tetap di prodi tersebut. Jadi memang ketika lulus langsung diajak sebagai dosen di tempat ini, tetapi sebagai dosen dalam tanda kutip non aktif karena sedang tugas belajar. Tugas belajar itu adalah karena aku menempuh masih pendidikan kuliah selanjutnya gitu. Di S3 ini gitu. Jadi rentetannya gitu ya, langsung jadi dari 1 lanjut S2 keluar selesai langsung diajak dosen dan langsung masuk S3 kayak gitu kurang lebihnya gitu. Oh, jadi sebagai staff di sini itu maksudnya
ditawarkan gitu ya? Atau Iya, mengajukan diri? Mengajukan diri iya, ditawarkan juga iya gitu ya. Jadi gini, dulu itu kan aku dari Purisaron. Nah, habis itu karena di sini waktu mau apa namanya mengelola digital marketingnya, jadi aku dipindah, dibawa ke sini. Nah, habis itu di sini sambil aku kuliah, sambil maintain semua, tapi ternyata ketertarikanku berubah, bukan di digital marketing tapi di dunia IT-nya di tempat ini. Jadi memang diberikan wadah di tempat ini untuk dapat mengasah apa yang menjadi ketertarikanku. Nah, sehingga sampai sekarang akhirnya bisa ya menjadi yang ngurusin lah IT-nya di tempat ini kayak gitu kurang lebihnya. Serunya ya itu sih rasanya panas ya. Ini bisa diminum nggak? Boleh silakan. Oh iya, nggak ditawarin dari tadi ya. Aduh. Sorry. Iya. Jadi saking asiknya kita ngobrol Iya. sampai lupa gitu nawarin minum. Asik. Oke, jadi kan selain mengelola Villa 6 tadi dan Iya. selain di Purisaron dan di sini juga ada nggak sih tempat lain kakak sebelum terjun ke sini sebagai pelaku industri gitu? Enggak. Jadi dulu kuliah memang aku nggak ngambil apa namanya DW, tapi paling cuma DW event-event aja. Habis itu ya training biasa dan udah makanya tamat kuliah langsung coba dunia perhotelan kan gitu. Habis itu udah dari Purisaron dan dari Purisaron itu pindah ke tempat ini. Di tempat ini masih ngurus beberapa villa itu, 6 villa itu sampai akhirnya masuk S3. Karena memang loadnya terlalu tinggi rasanya. Gitu. Untuk itu jadi ya udah tak lepas aja gitu. Oh gitu. Jadi baru-baru dilepas ya? Waktu masuk S3 itu 2021 berarti iya. Baru, gitu. Berarti baru sekitar 2 tahun yang 2 lalu tahun gitu. yang lalu. Jadi udah full di kampus. Oh gitu. Jadi waktu pertama kuliah waktu nyari S1 itu belum ada yang ngerasain kuliah sambil kerja gitu? Belum ada. Jadi cuman apa namanya sekedar DW aja. Oh gitu. DW event gitu ya? DW event. Yang DW itu dia yang bayar di harian ya? Iya, tapi apa namanya bukan kayak DW cateringnya atau apa, tapi emang ya eventnya sebagai sebagai IO gitu. Iya, IO-nya gitu. Oke. Itu sih biasanya. Karena uangnya lebih oke daripada dari catering. Lebih oke. Iya. Jadi kalau anak-anak DW dulu itu emang yang dilihat dari segi uangnya ya, dari fee-nya. Iya, tentunya gitu. Dan tapi gini, beberapa teman-temanku tidak mau ngambil yang sebagai panitia itu karena mereka ngerasa susah. Karena harus ngurusin, kita harus terpaku dengan satu apa namanya schedule itu. Habis itu harus ya ngatur itu semua, itu bagi mereka susah untuk ngatur orang. Jadi kebanyakan adalah mereka mencari dewe-dewe yang sebagai catering. Atau dan sebagainya gitu-gitu. Karena yang seperti itu kan mereka yang diatur oleh atasannya, bawain piring ke sana, bawain makannya ke sini, cuma segitu. Tapi kalau kita kerja di dalam tanda kutip panitia itu, kan kita nih yang harus mengatur keluarganya, mengatur vendor-vendornya supaya acara itu bisa jalan kan. Iya benar-benar. Nah, masuklah ilmu manajemenku di sana. Oh jadi relate ya semuanya. Relate akhirnya gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya pengalamannya juga cukup bagus ya, yang berkesinambungan gitu semuanya. Iya. Bertujuan dan tujuannya tuh memang ke dunia industri gitu. Iya, untungnya nyambung ya. Iya, atau bener. sengaja disambung-sambungin juga. Kita nggak tahu rencana Tuhan ya. Iya. Keren sekali, aku suka ini rencana Tuhan. Oke, Iya. jadi aku mau nanya nih, menurut kakak perbedaan Untrim yang dulu dan yang sekarang itu gimana sih? Perbedaan yang dulu dan sekarang gini. Kalau dulu sih masih sekolah tinggi, sekarang udah universitas. Nah itu kan udah jelas jelas ya. banget ya. Tapi kalau kita lihat dari tata kelolanya dulu itu kita belum belum ada digitalisasi seperti ini. Kita belum punya sistem, kita belum punya, maksudnya belum melihat kalau memang kebutuhan dunia industri itu adalah seperti sekarang ini. Ya, dulu mana ada kita peduli dengan internet misalnya. Ya walaupun sekarang memang internetnya masih kurang baik, tapi percayalah teman-teman semua, dulu itu lebih buruk dari sekarang. Nah ini sekarang sudah ada wifi di beberapa tempat, walaupun kadang kecepatannya menurun. Ya tapi kan itu karena vendor, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Tapi percayalah dulu tuh nggak seperti itu. Dulu tuh lebih susah lagi. Lebih buruk lagi ya. Kemudian dulu itu juga
nggak ada itu yang seperti sekarang kita lakuin gini. Ada mulai peduli dengan apa ya, sosial medianya, peduli dengan apapun itu juga. Jadi menurutku sekarang lebih terbuka mengikuti perkembangan zaman. Dulu juga fasilitas nggak seperti sekarang. Jadi menurutku ya yang masuk sekarang nih bersyukur lah gitu loh. Karena aku ngerasa berbeda banget. Dulu juga gini, masih ngerasain kok dosen-dosen yang nggak asik. Oh. Nah sedangkan sekarang dosen nggak asik tuh nggak boleh. Dosen Iya tuh harus bener dosen banget. itu harus asik sekarang, harus jadi sahabatnya mahasiswa Gitu. karena gini, kalau dosennya nggak asik maka mereka nggak termotivasi untuk nyelesain kuliahnya. Bener. Nah kalau nggak nyelesain kuliahnya itu berpengaruh sama akreditasi kampus juga. Makanya sekarang dosen tuh harus asik sehingga ketika asik mereka akan deket sama siswa-siswanya dan siswa-siswanya akan termotivasi untuk nyelesain semua tugasnya. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan tuh kita tuh antara kampus, siswa dan semua anggota yang ada di sana tuh saling berkesinambungan satu sama lain untuk dapat keuntungannya masing-masing gitu sih sebenarnya. Makanya sekarang mana ada misalkan nih aku dosen nih, sama kalian kan kayak asik-asik aja gitu. Iya bener. Ya kan Asik, enjoy banget lagi ya. Malah hello Bray, hello sis Hello, gitu Bray, kan. gitu ya bener. Kalau zaman dulu mana bisa kayak gitu. Nah itu sih yang tak lihat perbedaannya kalau dari segi gedung dan sebagainya kayaknya gini-gini aja sih. Nggak ada gini. Nah dulu juga kelasnya masih lumayan panas-panas sih. AC-nya nggak di semua kelas dulu ada. Nah sekarang memang ada di semua kelas tapi ya mungkin ada yang dingin, ada yang enggak. Ada yang gitu. panas Ada juga. yang panas, ada yang sauna gitu-gitu kan. Ya gitu sih perbedaan yang apa namanya yang kurasain cuman di ya rasa dosennya gitu-gitu dan beberapa fasilitas-fasilitas lainnya sih yang sekarang udah mulai meningkat. Dan kedepannya juga tentunya akan terus kita improve ini. Iya gitu. bener. Iya. Oke. Ngomong-ngomong masalah dosen nih, dari Ngomong-ngomong cara dosen. ngajar dan lain-lain gitu. Ada gak sih pengalaman buruk sama dosen Kak selama berkuliah di sini? Nah kalau pengalaman buruk sama dosen di tempat ini, kalau aku pribadi kebetulan nggak ada. Oke. Gitu sama sekali nggak ada karena apa ya? Mungkin di pertemuan-pertemuan awal mereka kayak kurang asik. Tapi ketika masuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ketiga, keempat dan sampai yang ke-16 itu udah mulai asik-asik semua. Aku ngerasa seperti itu tapi memang aku ngeliat ada beberapa kasus temenku kayak nggak disukain sama dosen dan sebagainya. Ya itu kan pribadinya orang masing-masing ya karena mungkin mereka nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bukan dibutuhkan apa yang diharapkan sama dosennya gitu loh. Jadi ya kurang lah di dalam tanda kutip diurusin gitu loh. Gitu sih. Tapi sebenarnya pengalaman buruk belum pernah ada sama dosen. Nah kalau waktu S3 ini memang udah ada. Gimana tuh gimana? Ya dosen-dosen yang galak gitu kan apalagi online dan gini lucunya dulu online kita mahasiswa disuruh aktifin kamera tapi dosennya enggak. Jadi aku sampai sampai bulan lalu aku belum tahu muka dosenku yang mana. Akhirnya ketika aku masuk jalan-jalan ke kampus, terus aku dengar suaranya dia, kayaknya aku kenal ibu ini. Oh gini toh mukanya. Oh gitu. gini mukanya, jadi baru tahu mukanya setelah offline ya. Setelah offline itu gitu. Ya itu sih kalau di tempat ini untungnya syukurnya belum ngerasain sih. Oh belum. Iya. Kalau menurut kakak dari cara ngajarnya dosen itu ada hubungannya nggak sih sama respon mahasiswa di saat dia mengajar? Ada banget. Karena gini, ketika mahasiswa nanggapin apa ya pelajaran itu dengan baik, moodnya dosen tuh naik. Ketika moodnya naik, moodnya bahagia di kelas itu, maka akan ada privilege baru yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Makanya kalau misalkan menurutku saranku adalah ketika dosen kalian ngajar, kalau kalian nggak suka sama pelajarannya, sukai aja dosennya. Jadi tetap ajak dia ngobrol, maksudnya ketika lagi ngajar tetap anggap dia ada ketika dia ngajar, sehingga nama kalian atau bahkan nama kelasnya kalian tuh ada di hatinya dia nih, di hatinya dosen nih. Iya. Jadi dia akan selalu mengingat kalian atau kelas kalian. Jadi ketika mungkin ada permasalahan, kalian tuh bisa mendapatkan poin positif. Maksudnya bisa dibela mungkin sama dosen tersebut, bisa kayak gitu. Walaupun kalian nggak suka sama pelajarannya, tapi
Yang penting sama dosennya tetap gitu. sukai dosennya. Oke. Gitu. Ya Oke. kita curi-curi hatinya lah. Caper ya, balik Caper, lagi ke caper. yoi. Jadi sebenarnya mahasiswa tuh perlu banget ya Perlu untuk caper sama dosen gitu. Untuk Tipsnya adalah kalian yang wanita silakan berdandan yang baik-baik, ya kan? apalagi sama bapak yang itu. Oh iya, benar sekali ya. Habis itu bagi kalian yang pria, pakailah parfum ya. Deodoran murah woi. Itu dah gitu sih. Biasanya sih yang kayak gitu. Iya. Permasalahan-permasalahan yang kayak gitu yang biasanya dihadapi sih. Kayak wah ini kok yang wanita-wanita tidak pakai ginju. Wow. Jadi kayak pucat sekali datang ke sekolah ngapain gitu kan. Habis itu yang pria-pria ya nggak bilang sekalian semua, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum aware dengan bau badan. Penampilan dan bau badan ini benar. Jadi itulah hal-hal yang kayak gitu yang biasanya juga dibicarakan. Tas ini seperti ini, ini seperti ini gitu. Jadi itu juga bisa menjadi apa namanya ya? Bisa dalam tanda kutip bisa menjadi bahan perhitungan dosen juga loh. Karena ya kan kalau gitu. kalian memunculkan stigma yang negatif, Buruk gitu. yang buruk, ya itu yang diingat nanti. Iya benar-benar. Gitu. Makanya. Jadi buat cowok-cowok inget ya, dan cewek-cewek juga deodoran itu penting. Ya kan aku pernah gitu kak, kita lagi ada di satu perkumpulan, aku nggak nyebut ya ini perkumpulan apa gitu. Pokoknya kita lagi kumpul-kumpul gitu. Kebetulan yang duduk di sebelahku itu cowok. Dari awal lewat aja aku udah kayak buset. Wanginya perih di gitu. mata. Jadi kita juga ngerasa nggak nyaman gitu loh untuk ngobrol. Kayak merasa terganggu gitu dengan bukan dengan adanya dia tapi dengan bau badannya gitu. Iya itu sih makanya itu ya sedikit tips kayak aku bilang tadi, tetaplah wangi dan tetaplah berpenampilan menarik. Benar, apalagi kita sebagai orang hospitality gitu ya. Penampilan wajib. itu penting banget sih menurutku. Betul wajib banget itu. Karena aku juga ngerasain bagaimana bedanya orang hospitality dan orang biasa itu berpenampilan kan. Karena yang sering kita temui di jalan juga di lingkungan sekitar itu kan. Orang hospitality tuh kelihatan gitu loh, rapi, wangi gitu. Sedangkan orang yang mungkin bukan orang hospitality emang kelihatan sedikit bukan gak rapi ya, tapi kelihatan gitu perbedaannya dari cara berpakaian dan cara merapikan rambut dan segala macam, dari bau badan tuh beda banget sih. Oke guys, jadi itu dia tadi pembahasan aku sama salah satu alumni Untrim gitu ya. Yang dimana kebetulan alumni kita ini, Kak James ini juga menjadi salah satu staff di sini di bagian IT Kak ya. Yang ngurusin siakat dan dosen juga dan ngurusin segala siakat. Jadi nih kalau teman-teman semua kalau siakatnya bermasalah gitu bisa langsung hubungin Kak James di nomor bawah ini gitu. Saya akan ghosting. By the way nih Kak James susah banget loh dihubungin. Iya, gini apalagi ya. Ini mumpung sekalian ada media ini ya kawan-kawan ya semua ya, klarifikasi nih gitu kan. Kalau kalian lihat HP saya ini chatnya ada 1000-an yang tidak saya read ya. Jadi biasanya ketumpuk sih. Jadi kalau aku tuh tipenya kayak gini, kalau misalkan lagi hektik, HP yang kerja nggak pernah tak bawa, jadi HP satu lagi yang tak bawa. Jadi ketika sampai rumah baru aku balas-balesin. Dan kalau udah capek, udah ngantuk, udah biarin. Habis itu besok paginya akan tertumpuk dengan chat yang lainnya. Jadi yang sudah di bawah itu makin ke bawah gitu. Aku mikir nanti kalau emang perlu banget pasti akan ditelepon, minimal di chat lagi atau enggak ditelepon. Nah gitu, baru akhirnya tak respon gitu. Tapi ini teman-teman di sini ada yang lebih menarik lagi caranya. Adikku yang ditelepon. Jadi adiknya yang diteror ya. Apalagi kemarin dalam waktu perjalanan di Jawa itu kan lagi nyetir tiba-tiba kak apa ini dicari sama temennya Oke, dia bilang ini kakak lagi nyetir gitu. Nanti pasti dijawab tenang gitu sih. Klarifikasinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang susah dihubungi ya memang karena ketumpuk. Jadi kalau mau telepon aja, setidaknya kalau telepon kan kayak tadi ini sebenarnya berbunyi nih HP ini kan ada notifnya, ada yang nyari dan sebagainya. Setidaknya aku tahu ini lagi genting gitu. Jadi ketika udah nyelesain kegiatanku pasti akan coba balas gitu. Karena ya itu sih kayak aku bilang tadi kan pekerjaan tuh lagi banyak banget, lagi hektik banget. Gitu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman dosen, teman-teman staff dan juga teman-teman mahasiswa.
Minta maaf. Jadi ini udah sekaligus klarifikasi ya kenapa selama ini Kak memang, James itu susah nih banget kalau dilihat nih dihubungin ada gitu. ribuan yang belum tak baca. Ini banyak telepon nih. Oke, ada 1851 unread message. Buset, jadi banyak. Itu termasuk salah satu dari kalian mungkin Termasuk kayaknya gitu ya. Jadi kalau emang notifnya belum dibaca, memang itu belum dibaca gitu teman-teman. Bukan aku matiin read notification readnya jadi kayak udah kebaca kesannya tapi dan lain sebagainya. Gak dibalas gitu. Ada yang senyum-senyum nih. Kayak salah satu korban nih Kak. Kayak satu korban gitu. Ya jadi kurang lebihnya kayak gitu. Mohon maaf gitu ya teman-teman. Nantilah pasti kalau memang udah senggang pasti aku akan tanggapi. Nah kayak ini nih. Kalau mood. Tiba-tiba nih ada nih. Tuh printer error. Email error. Jadi banyak ya. Iya itu. Nah itulah makanannya pagi-pagi gitu. Agak lain nih breakfastnya. Agak lain breakfastnya. Kalau di Eropa breakfastnya kita bacon. Di sini Printer error printer gitu. error. Itu dah. Ya mau sekali lagi mohon maaf semua ya teman. Oke, mohon dimaafkan ya teman-teman karena ghostingnya tuh memang ada alasan yang jelas. Ada alasan yang jelas gitu. Tapi emang kalau teman-teman BEM ini emang pinter. Itu udah dengan jalur orang dalam rasanya. Keren sekali. Kalau adikku gak tak angkat kan bisa ngambul. Beda lagi masalahnya. Beda lagi masalahnya gitu ya. Terjawab sudah ya teman-teman ya. Oke. Udah senyum-senyum di sana. Dia salah satu korban mungkin. Iya bisa sih. Oke, jadi itu dia teman-teman pembahasan kita tadi. Balik lagi ya, Kak James ini adalah salah satu alumni dan staf dan juga dosen di Untrim. Dan kebetulan beliau juga yang mengurusi mengenai siakat, email, dan printer error di kampus ini. Jadi kalau ada keluhan printer error, kalau AC error termasuk nggak? Janganlah. Oh enggak, beda lagi. Beda Sama lagi Jimmy. divisinya. Jangan aduh. Masa ngurus sampai AC nih. Oke, jadi kasihan itu ilmu dia manajemennya kalau benerin AC. Oke, itu dia tadi sharing-sharing kita mengenai Untrim. Jadi sebenarnya banyak banget ya perbedaan Untrim yang dulu dan sekarang dari fasilitas, dari digitalnya dan dari keorganisasiannya juga termasuk ya. Iya. Oh ya, ada satu lagi perkembangannya. Apa tuh? Sekarang tuh kerjasama internasional tuh lagi gencar-gencarnya. Oh ya bener banget. Aku juga sering lihat nih di IG-nya Untrim itu lagi banyak ada MOU dengan sama pihak-pihak besar gitu. Iya, dengan universitas asing di luar negeri sana lagi banyak-banyaknya banget. Dan kayaknya ini juga harus aku sampaikan kayak sebenarnya kita tuh serunya tempat ini juga kalau kita mau coba masuk ke dunia kerja di luar negeri sana tuh mudah sekali dengan melalui kampusnya kita. Iya, gitu bener. sih. Kalau misalkan sorry memperpanjang durasi tapi ini informasi nggak apa-apa santai. Ya, karena itu juga perbedaan yang baru tak inget Iya, bener. Yang terjadi di tempat ini ya kayak gitu. Maksudnya sekarang tuh sangat masif sekali teman-teman kalian mungkin itu untuk mencoba bekerja di luar negeri. Kalian kalau perhatiin sekalinya berangkat misalkan orang ke Jepang bisa sampai puluhan orang ke Jepang, habis itu kalau orang-orang ke Aussie juga puluhan orang yang sekalinya berangkat, dan itu merupakan salah satu contoh kalau misalkan kerjasama internasionalnya kampus ini tuh lagi naik-naiknya ya. Gitu, nggak cuman di mana namanya di negara-negara di negara-negara itu aja, tapi di negara-negara lainnya juga sebenarnya ada. Nah itulah kalau kalian memiliki keinginan, nah silakan kuliah di sini. nah, tapi di tempat ini juga yang menurutku bagus adalah kita diajarin bahasa Inggris. Maksudnya ada kursusnya kan? Oh iya benar-benar ada kursusnya. Ini. Aduh, dan jadi itu jadi bekal juga, dan sehingga itu juga jadi bekal buatku ketika dalam dalam 3 tahun ke depan nih aku juga ada tugas pelayanan bisa dibilang itu di London sana. Jadi setahun itu kurang lebih aku 2 kali akan terus bolak-balik ke London, dan yang aku dapatkan dari kampus ini lah karena diajarkan untuk berbahasa Inggris dan dosennya juga seru-seru dalam khususnya dosen-dosen bahasa. Jadi ketika aku dapat kesempatan ini nggak canggung lagi gitu untuk ngomong so asik gini kan. Iya benar. Tapi ketika keluar, ketika masukin di sana udah kayak gini-gini aja rasanya gitu. Jadi rasa minder untuk bicara itu mulai kurang karena gitu. dari kampus dulu juga
Dulu ada namanya English Day juga, jadi udah diasah juga. Nggak tahu sekarang ada nggak Bang? Untuk saat ini kayaknya udah enggak ya. Udah enggak Mungkin ya? udah digantiin sama kursus dan FYI teman-teman. Oh, iya. Jadi di Untrim ini kita tuh ada kursus per semester. Dari semester awal sampai semester akhir itu ada kursus bahasa Inggrisnya dan itu durasinya selama 3 bulan. Nah, jadi nggak cuma bahasa Inggris juga yang diasah di sini, public speaking dan bahasa Indonesia pun kita juga tentunya diasah di sini. Kita diajarkan bagaimana cara public speaking yang bagus, bagaimana caranya kita berbicara di depan umum biar nggak grogi, dan kadang kan itu ya yang menjadi masalah buat orang-orang. Betul sekali, groginya. Iya bener, sampai kakinya gemeter, aduh. Yoi, basah semua tangannya. Itu sih yang menurutku bisa dibilang keunggulan juga Iya. dari Untrim ini, Yoi, dan salah satu kebetulan aku juga kecimpung. berangan-angan gitu, Berangan-angan. pengen untuk keluar juga Keluar mana nih? ke semoga tercapai ya. Bisa. P Amin, Pak amin. tuh Pak Putu, Iya. tolong P Pak Putu itu ya. Udah di P Tolong. terus ya. tolong di notis saya Pak. Ya jadi semoga itu juga bisa tercapai melalui kampus Yoi, Kak amin. ya. Oke teman-teman, jadi itu dia. Jadi kita saranin banget kuliah di Untrim. Dibayar berapa nih? Karena di sini tuh sebenarnya sudah bisa bersaing dengan kampus-kampus lainnya, cuman saja mungkin belum banyak yang tahu gitu Betul, Kak ya. betul, Jadi betul, dengan belum cara banyak. ini kita harap video ini bisa boom gitu, Ya, iya. bisa FYP juga di TikTok kalian. Jadi kalian juga bisa lebih mengenal bagaimana Untrim itu dan bagaimana sudut pandang Untrim dari alumninya Iya. gitu kayak. Dan tentunya BEM bisa difasilitasi untuk membuat program seperti ini lebih baik. Wah bener sekali BEM, tolong. Oke, jadi semoga juga program ini tetap bisa berjalan Yoi, ya. amin, pasti. Dan Amin ya, jadi oke, Selesai nih. udah. Oke. Tutup. Iya, udah Ya lah. jadi itu aja nih Ah. pembahasan kita hari ini teman-teman. Jadi untuk pembahasan selanjutnya mungkin nanti beda lagi topiknya, beda lagi pembahasannya, dan tentu juga beda orangnya. Jadi ditunggu aja podcast episode selanjutnya, dan akan ada beberapa segmen-segmen lain juga dengan topik-topik yang seru dan wajib buat ditonton gitu. Iya. Oh ya, gini nggak? Kalau teman-teman yang nonton boleh nggak sih ngasih topik-topik gitu? Ih boleh banget dong kalau emang teman-teman nih ada sesuatu yang memang menurut kalian urgent dan perlu banget dibahas mengenai Untrim, boleh banget di komen, dan jangan lupa juga untuk di follow semua sosmed kita. Betul Dan di sekali. subscribe YouTube Iya, kita. iya. Dan segala jenis request akan kita coba kabulkan nanti satu-satu. Pokoknya komen aja topiknya apa, Benar, kemudian pembicaranya siapa, mungkin Iya benar, kalau Narasumbernya emang bisa siapa? request bisa. request aja, nanti pasti teman-teman di sini akan mengusahakan sedemikian mungkin untuk mewujudkan Bener. request kalian. Siapa tahu nanti ada yang request sama Kak Jim saja tiap hari gitu. Buset. Mateng saya. Mateng. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita bisa bahas konspirasi, Wih, ini si Judge nih. bahas Bahas keuangan, politik. oke, Keuangan kampus. keuangan kita mungkin ya. Iya, keuangan Bagaimana kita cara ya. mengelola keuangan kita kan itu penting juga. Iya, iya betul. Bagaimana kita membahas dosen-dosen yang nggak disukai. Editor tolong editor. Ya kan? agak berat ini. Tapi itu yang dibutuhkan sebenarnya. Iya bener sih. Oke. Jadi kan ini bisa kita jadikan wadah untuk sharing buat Yoi, teman-teman yang tepat lain. sekali teman-teman semua. Ya silakan mbaknya ditutup. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan kita. See you buat yang thank you buat yang udah nonton. See you di podcast selanjutnya. Bye. Bye bye semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lagi teman-teman.